Aku pikir hari itu akan menjadi hari biasa. Hari yang akan segera kulupakan begitu aku melangkah pergi dari gedung pernikahan itu. Aku tidak menyangka bahwa keputusanku untuk datang hanya demi anakku justru akan mengubah segalanya. Di tengah musik bahagia, senyum palsu dan janji suci yang diucapkan oleh pria yang pernah menjadi suamiku, terdengar satu suara kecil yang membuat waktu seakan berhenti. Bukan suara kemarahan, bukan teriakan, melainkan suara polos seorang anak yang berbicara dari hati paling jujur dan membuat seluruh ruangan menangis tanpa mampu menyembunyikan air mata. Halo sahabat, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Kisah yang akan aku ceritakan bukan sekedar cerita rumah tangga, tapi kisah tentang kehilangan, penerimaan, dan cinta seorang anak yang tidak pernah menuntut apapun selain kehadiran orang tuanya. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Namaku Rani. Bertahun-tahun aku percaya bahwa hidupku akan berjalan sederhana seperti kebanyakan perempuan lainnya. Menikah, membesarkan anak, dan menua bersama orang yang kucintai. Aku tidak pernah bermimpi tentang rumah mewah atau kehidupan sempurna. Aku hanya ingin rumah yang hangat dan keluarga yang utuh. Damar adalah pria pertama dan satu-satunya yang kucintai. Kami menikah karena cinta, bukan paksaan. Awal pernikahan kami penuh tawa, penuh rencana kecil tentang masa depan. Kami tinggal di rumah sederhana, makan seadanya, tapi hatiku selalu penuh. Aku merasa aman, aku merasa dipilih. Ketika Arka lahir, aku yakin Tuhan sedang tersenyum pada hidupku. Tangis pertamanya menjadi suara terindah yang pernah kudengar. Damar mengendongnya dengan mata berkaca-kaca, berjanji akan menjadi ayah terbaik. Saat itu aku percaya sepenuhnya. Aku pikir tidak ada yang bisa merusak keluarga kecil kami. Namun, waktu mengubah banyak hal. Damar mulai pulang terlambat. Awalnya ia beralasan pekerjaan, lembur, tekanan kantor. Aku percaya. Aku memilih percaya, karena aku tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Tapi jarak itu nyata. Percakapan kami semakin singkat, sentuhan semakin jarang, dan tatapan matanya tak lagi hangat. Aku sering terbangun tengah malam, menatap punggungnya yang membelakangiku, bertanya dalam hati, di mana suamiku yang dulu? Sampai akhirnya, kebenaran datang tanpa belas kasihan. Bukan dari pengakuan jujur, tapi dari pesan singkat di ponselnya yang lupa ia kunci. Saat aku bertanya, Damar diam yang lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Ia mengaku telah jatuh cinta pada wanita lain, bukan karena aku kurang, bukan karena aku salah, tapi karena perasaannya berubah. Aku mencoba bertahan, aku memaafkan, aku menangis diam-diam di kamar mandi agar Arka tidak melihat ibunya hancur. Aku menurunkan egoku, merendahkan harga diri, berharap cintanya kembali. Tapi hati yang telah memilih pergi tidak pernah benar-benar pulang. Perceraian akhirnya terjadi, bukan dengan teriakan, bukan dengan drama besar, melainkan dengan kelelahan. Hari aku menandatangani surat cerai, tanganku gemetar, bukan karena aku ragu, tapi karena aku tahu, sejak hari itu, hidup Arka tidak akan pernah sama. Aku tidak pernah menceritakan detail perpisahan kami pada Arka. Aku hanya berkata bahwa ayah dan bunda tidak bisa tinggal bersama lagi. Aku melihat kebingungan di matanya, tapi ia terlalu kecil untuk bertanya lebih jauh. 3 bulan setelah perceraian, aku mulai belajar hidup kembali.
Aku belajar tersenyum meski hatiku belum utuh. Aku belajar kuat karena tidak ada pilihan lain. Hingga suatu sore, seorang kurir datang membawa amplop coklat. Undangan pernikahan. Tanganku langsung dingin, jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu dari siapa undangan itu berasal bahkan sebelum membukanya. Nama Damar tertulis jelas, rapi, seolah tidak pernah melukaiku. Tanggal pernikahan itu seperti tamparan, terlalu cepat, terlalu dekat. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat mataku membaca baris berikutnya, kakiku melemas. Nama Arka tercantum sebagai tamu undangan. Aku duduk terdiam cukup lama. Tidak menangis, tidak marah, hanya kosong. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah Damar benar-benar memikirkan perasaan anak kami atau sekedar menjalankan formalitas? Undangan itu kulipat perlahan dan kusimpan di laci. Aku pikir jika aku tidak melihatnya, mungkin luka itu tidak akan terasa. Aku salah. Beberapa hari kemudian, Arka menemukan undangan itu tanpa sengaja. Ia membawanya kepadaku dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Bunda, ini apa? Aku terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa ayahnya akan menikah lagi dengan wanita yang bukan ibunya. Dengan suara yang berusaha stabil, aku berkata jujur. Aku melihat matanya berubah, bukan marah, bukan juga menangis, hanya diam yang dalam. Beberapa saat kemudian, Arka berkata pelan, "Kalau ayah bahagia, Arka mau datang." Kalimat itu menghancurkanku. Aku memeluknya erat malam itu, menangis tanpa suara. Bukan karena Damar menikah lagi, tapi karena anakku belajar menerima rasa sakit terlalu cepat. Dan disitulah semuanya bermula. Sebuah undangan kecil yang membuka luka lama dan mengarah pada hari yang tak akan pernah kami lupakan. Sejak hari Arka mengatakan ingin datang ke pernikahan ayahnya, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam aku terbangun dengan dari sesak, membayangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Aku takut Arka akan terluka. Aku takut aku sendiri tidak cukup kuat. Namun yang paling kutakutkan adalah aku takut tidak bisa melindungi perasaan anakku. Beberapa hari sebelum acara, aku mencoba menanyakan kembali ke Arka. Aku ingin memastikan keputusannya bukan hanya karena ia ingin menyenangkan orang lain. Arka yakin mau datang? Tanyaku pelan saat kami duduk berdua di kamar. Ia mengangguk tanpa ragu. Arka mau lihat ayah senang. Kalau ayah senang, Arka juga senang. Aku tersenyum, tapi hatiku perih. Anak sekecil itu belajar mengorbankan perasaannya sendiri. Malam sebelum hari pernikahan, aku hampir tidak tidur. Aku menyiapkan pakaian Arka dengan tangan gemetar. Aku memilihkan baju paling rapi yang ia punya. Bukan untuk terlihat istimewa, tapi karena aku ingin ia dihormati. Sebagai anak dari mempelai pria, bukan sebagai bayangan yang diabaikan. Pagi hari itu, aku berdiri lama di depan cermin. Aku memilih gaun sederhana berwarna netral. Tidak mencolok, tidak ingin terlihat bersaing. Aku hanya ingin terlihat tenang, meski hatiku kacau. Dalam perjalanan menuju gedung pernikahan, Arka duduk diam di kursi belakang. Ia memandang keluar jendela, sesekali menggenggam tas kecilnya. Aku menatapnya lewat kaca spion, mencoba menebak apa yang ada di pikirannya. "Bunda, ayah nanti senyum ke Arka nggak ya?" Pertanyaan itu menghantam jantungku. "Iya nak, pasti," jawabku, meski aku sendiri tidak yakin. Begitu kami tiba di lokasi, langkah kakiku terasa berat. Gedung itu dihias indah. Bunga-bunga putih menghiasi pintu masuk. Musik lembut terdengar dari dalam. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna untuk hatiku yang belum sembuh. Saat kami melangkah masuk, suasana mendadak berubah. Beberapa tamu berhenti berbincang. Ada yang berbisik, ada yang menatap lama. Aku bisa merasakan tatapan itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan-pelan. Arka menggenggam tanganku lebih erat. "Bunda, jangan takut," katanya pelan. Kalimat itu hampir membuatku menangis di tempat.
Di kejauhan, aku melihat Damar. Wajahnya langsung berubah saat melihat kami. Senyumnya memudar, langkahnya terhenti. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Tatapan kami bertemu. Tidak ada kebencian, tidak ada senyum. Hanya kesadaran bahwa kami sedang berdiri di dua dunia yang berbeda. Calon istrinya berdiri di sampingnya. Aku tidak membencinya. Hanya aku bertanya dalam hati, apakah ia tahu betapa besar luka yang ia warisi? Aku menunduk dan mengajak Arka menuju tempat duduk. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Aku ingin cepat duduk, cepat menyelesaikan kewajiban ini, lalu pulang. Namun sepanjang acara, jantungku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap suara tawa terasa asing. Setiap janji yang diucapkan di depan altar terasa menyakitkan. Aku duduk dengan punggung tegak, tapi hatiku runtuh sedikit demi sedikit. Arka duduk manis di sampingku. Ia tidak rewel, tidak bertanya berlebihan. Seolah ia tahu hari itu bukan tentang dirinya. Dan di tengah semua ketakutanku, aku sadar satu hal. Kehadiranku di sana bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan Arka. Tentang menunjukkan bahwa meski keluarganya berubah, cintaku padanya tidak akan pernah berkurang. Aku menarik nafas panjang. Apapun yang akan terjadi hari itu, aku harus kuat. Kami duduk di barisan tengah, tidak terlalu depan, tidak juga tersembunyi. Aku memilih tempat itu dengan sengaja, cukup dekat untuk menghormati undangan, cukup jauh untuk tidak mencuri perhatian. Dari kursi itu, aku bisa melihat dengan jelas panggung utama, tempat Damar berdiri dengan jas rapi dan senyum yang berusaha tampak yakin. Arka duduk di sampingku. Kakinya yang kecil menggantung, tidak menyentuh lantai. Tangannya bertumpu di pangkuan, sesekali meremas ujung bajunya sendiri. Ia tampak tenang, tapi aku mengenalnya terlalu baik untuk tidak menyadari kegelisahan yang ia sembunyikan. Musik pembuka mengalun. Semua tamu berdiri. Aku ikut berdiri, meski kakiku terasa berat. Saat calon istri Damar melangkah masuk, sorak dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku menunduk, tidak ingin melihat terlalu lama. Bukan karena iri, tapi karena aku tidak ingin hatiku kembali terluka oleh hal yang tak lagi menjadi bagianku. Saat ijab kabul diucapkan, suasana menjadi hening. Kalimat sakral itu meluncur begitu mudah dari mulut Damar. Lancar, mantap, tanpa ragu. Hatiku bergetar. Aku menoleh ke Arka. Ia menatap ayahnya tanpa berkedip. Tatapan yang bukan sekedar ingin tahu, tapi tatapan anak yang sedang berusaha memahami dunia orang dewasa. Dunia yang terlalu cepat memaksanya tumbuh. "Bunda?" bisiknya pelan. Hampir tak terdengar di tengah keheningan. "Itu ayah janji lagi ya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Nak." Ia terdiam. Wajahnya datar, tapi aku tahu pikirannya penuh pertanyaan yang tidak ia ucapkan. Acara berlanjut ke sesi sambutan dan doa. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa panjang. Aku merasakan bahuku tegang, seolah tubuhku sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum aku tahu bentuknya. Arka mulai gelisah. Ia menggeser posisi duduknya berkali-kali. Tangannya berkeringat. Aku menyodorkan tisu, ia menerimanya tanpa menatapku. Aku ingin memeluknya. Aku ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu ada hal-hal yang tidak bisa ditenangkan dengan kata-kata. Ketika pembawa acara membuka sesi ucapan dan doa dari keluarga, suasana sedikit mencair. Beberapa orang maju, mengucapkan selamat, melontarkan doa-doa indah. Tamu tersenyum, tertawa kecil, sesekali bertepuk tangan. Aku menghela nafas, berpikir bahwa bagian tersulit mungkin sudah terlewati. Aku salah. Tiba-tiba, Arka berdiri. Gerakannya pelan, tapi cukup membuatku tersadar. Aku refleks memegang pergelangan tangannya. "Arka?" bisikku panik. Ia menoleh. Matanya berkaca-kaca, tapi ada keteguhan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Bunda, Arka mau ngomong." Jantungku berdegup kencang. "Mau ngomong apa, Nak?" tanyaku lirih.
Arka mau bilang ke ayah. Jawabnya singkat. Aku menelan ludah. 1000 kemungkinan melintas di kepalaku. Aku takut ia akan menangis. Aku takut ia akan ditolak. Aku takut ia akan merasa tidak diinginkan di tempat itu. Namun sebelum aku bisa berkata apa-apa lagi, Arka melepaskan tanganku dan melangkah maju. Langkahnya kecil, tapi setiap tapaknya terasa seperti dentuman di dadaku. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik kembali terdengar. Pembawa acara tampak ragu, tapi tidak menghentikannya. Aku duduk kaku. Tanganku gemetar. Nafasku pendek-pendek. Aku ingin berlari mengejarnya. Aku ingin menghentikannya. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang memintaku untuk membiarkannya. Di detik itu, aku sadar. Ini bukan lagi tentang ketakutanku sebagai mantan istri. Ini tentang suara seorang anak yang selama ini tidak pernah benar-benar didengar. Arka terus melangkah ke depan, dan aku tahu, setelah itu, tidak akan ada yang sama lagi. Langkah Arka terdengar nyaris tak bersuara. Tapi bagiku, setiap tapaknya seperti gema yang memukul dadaku berkali-kali. Seluruh ruangan perlahan menjadi sunyi. Musik latar yang tadi mengalun lembut berhenti. Tamu-tamu mulai menoleh, sebagian berdiri sedikit dari kursinya, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Seorang panitia mendekati Arka dengan wajah ragu. Mungkin ia mengira ini hanya anak kecil yang tersesat. Namun sebelum siapapun sempat bertanya, Arka berdiri tepat di depan panggung. Tubuhnya kecil di antara dekorasi megah dan lampu sorot yang terlalu terang untuk usianya. Pembawa acara menunduk, lalu menyerahkan mikrofon ke tangan Arka dengan senyum canggung. "Adek mau ngomong ya?" katanya lembut. Arka mengangguk pelan. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Lututku lemas. Aku ingin berdiri, tapi kakiku tidak menurut. Di dalam kepalaku hanya ada satu doa. Tuhan, tolong lindungi hati anakku. Lampu sorot menyinari wajah Arka. Ia terlihat gugup. Tangannya gemetar memegang mikrofon yang terasa terlalu besar untuknya. Ia menelan ludah beberapa kali, mencoba mengumpulkan keberanian. "Assalamualaikum." Suaranya kecil, bergetar, tapi terdengar jelas. "Nama aku Arka." Ruangan semakin hening. Tidak ada satupun suara. Bahkan napas para tamu terasa tertahan. "Aku anaknya ayah." Kalimat itu jatuh seperti bom tanpa suara. Aku melihat Damar. Wajahnya berubah pucat. Senyum yang tadi ia pasang runtuh seketika. Bahunya menegang. Matanya mulai berkaca-kaca, seolah baru menyadari bahwa di balik jas rapi dan pesta megah ini, ada masa lalu yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Arka berhenti sejenak. Ia menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Aku cuma mau bilang..." Tangannya menggenggam mikrofon lebih erat. "Aku sayang ayah." Tangis mulai terdengar. Seorang tamu di barisan depan menutup wajahnya. Seorang ibu di sudut ruangan mengusap matanya dengan tisu. Walaupun sekarang ayah sudah nggak tinggal sama aku lagi, aku merasakan dadaku seperti diremas. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku tidak pernah mengajarkan Arka kalimat itu. Itu keluar murni dari hatinya sendiri. Aku tahu ayah sekarang punya keluarga baru. Calon istri Damar menunduk. Tangannya bergetar. Ia tidak menangis keras, tapi bahunya naik turun, menahan isak yang tak tertahankan. "Arka nggak marah," lanjut Arka dengan suara semakin lirih. "Arka cuma kangen." Kata itu menghancurkan segalanya. Beberapa tamu kini menangis tanpa malu. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi pernikahan megah. Yang tersisa hanyalah kejujuran seorang anak kecil. "Ayah jangan sedih ya," kata Arka lagi. "Arka doain ayah bahagia."
Damar tidak sanggup berdiri lagi. Ia berlutut di tempatnya, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, keras, tanpa bisa disembunyikan. Tangis seorang pria yang akhirnya berhadapan langsung dengan konsekuensi dari pilihannya. Arka mengangkat kepalanya sedikit, menatap ayahnya yang menangis. Kalau ayah punya keluarga baru, ia berhenti sebentar, menarik napas panjang. "Jangan lupain aku ya, Yah." Suara itu hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan terseduh. Arka janji, Arka nggak akan lupain ayah. Aku tidak tahu berapa lama ruangan itu tenggelam dalam keheningan penuh tangis. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kata-kata. Bahkan pembawa acara menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Arka menurunkan mikrofon perlahan. Tangannya masih gemetar. Ia berdiri di sana, kecil, rapuh, tapi luar biasa kuat. Seorang panitia akhirnya mendekat dan membantunya turun dari panggung. Saat Arka berjalan kembali ke arahku, aku langsung memeluknya erat. Aku menangis di pundaknya. Untuk pertama kalinya aku merasa anakku bukan lagi anak kecil. Ia jauh lebih dewasa dari banyak orang di ruangan itu. Dan hari itu, di tengah pesta yang harusnya penuh bahagia, suara seorang anak kecil telah mengatakan kebenaran yang tidak pernah berani diucapkan oleh orang dewasa. Setelah Arka kembali ke tempat duduk dan aku memeluknya erat, suasana gedung itu tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Musik tidak langsung diputar. Pembawa acara berdiri kaku, jelas kebingungan harus melanjutkan acara seperti apa. Para tamu masih terdiam, sebagian menunduk, sebagian lagi saling berpandangan tanpa kata. Aku mengusap rambut Arka perlahan. Nafasku masih tersengal. Tangisku belum reda, tapi aku berusaha menahannya agar Arka tidak merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. "Bunda, Arka salah ya?" bisiknya Belan. Pertanyaan itu menusuk hatiku lebih dalam daripada apapun. Aku segera menggeleng dan memeluk wajahnya dengan kedua tanganku. "Tidak, Nak. Kamu tidak salah. Kamu sangat berani," jawabku dengan suara bergetar. Ia mengangguk kecil, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Tubuhnya lelah, seolah seluruh keberanian yang ia kumpulkan tadi telah menguras tenaganya. Beberapa menit kemudian, Damar mendekati kami. Langkahnya pelan, ragu, seolah takut kehadirannya akan ditolak. Jas rapi yang ia kenakan tampak kusut, matanya merah, wajahnya basah oleh air mata yang belum kering. Ia berhenti di depan Arka, lalu perlahan berlutut. Gerakan itu membuat banyak tamu kembali menatap. "Arka?" Suaranya pecah. "Maafin ayah." Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan, hanya kalimat sederhana yang seharusnya sudah lama ia ucapkan. Arka mengangkat wajahnya. Ia menatap ayahnya lama, sangat lama. Aku menahan nafas, takut mendengar apa yang akan keluar dari mulutnya. Namun, Arka hanya berkata pelan, "Arka nggak marah ya?" Kalimat itu membuat Damar menangis lebih keras. Ia memeluk Arka erat, seolah takut anak itu akan menghilang. Tangannya gemetar, bahunya naik turun menahan isak. Aku berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Aku tidak ikut campur. Aku tidak ingin momen itu terhalang oleh perasaanku sebagai mantan istri. Ini adalah momen ayah dan anak, momen yang seharusnya tidak pernah terputus. Calon istri Damar berdiri tak jauh dari kami. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak mendekat, tapi ia juga tidak pergi. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai wanita lain, melainkan sebagai seseorang yang kini ikut memikul konsekuensi dari pilihan orang dewasa. Setelah beberapa saat, Damar berdiri dan menatapku. Tatapan itu penuh penyesalan. Namun, tidak ada lagi yang perlu aku dengar. Aku mengangguk pelan. Bukan sebagai tanda memaafkan sepenuhnya, melainkan sebagai tanda bahwa aku memilih tidak lagi menyimpan kebencian. Kami memutuskan pulang lebih awal.
Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bertanya, seolah semua orang mengerti bahwa kami telah memberikan lebih dari cukup hari itu. Di dalam mobil, Arka tertidur dengan kepala bersandar di kursi. Wajahnya terlihat damai, meski matanya masih sedikit bengkak. Aku menatapnya lama, menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus membanggakan. Anakku telah tumbuh terlalu cepat. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah aku sudah menjadi ibu yang cukup baik? Apakah keputusanku datang hari itu benar? Namun di balik semua keraguan itu, ada satu keyakinan yang menguat. Aku telah memilih jalan yang paling jujur. Malam itu, setelah Arka tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya diam. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, hatiku terasa ringan. Bukan karena lukanya hilang, tapi karena aku berhenti melawannya. Aku sadar, tidak semua cerita harus berakhir bahagia untuk disebut selesai. Ada cerita yang selesai ketika kita belajar menerima. Ada luka yang sembuh bukan karena dilupakan, tapi karena dimaafkan, demi diri kita sendiri. Hari itu mengajarkanku satu hal penting. Anak-anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya ingin jujur dicintai. Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi di masa depan, Arka tidak akan pernah merasa sendirian. Karena meski rumah kami tidak lagi utuh, cinta kami akan selalu lengkap. Kisah ini mengajarkan kita bahwa anak-anak bukan penonton dalam konflik orang dewasa. Mereka adalah korban yang seringkali paling terluka. Perceraian boleh terjadi, cinta boleh berubah, tapi tanggung jawab sebagai orang tua tidak pernah berakhir. Jika kamu seorang orang tua, ingatlah, kehadiranmu jauh lebih berarti daripada janji apapun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar pesan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Aku pamit, sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.